Di sebuah mansion keluarga Hardy diselimuti kabut tebal, dari kejauhan hanya terlihat puncak atap salah satu sayap bangunan. Kicauan burung terdengar lirih di pagi yang dingin itu. Sisa-sisa salju terlihat menggumpal di sekitar jendela-jendela yang tertutup rapat. Tok tok tok. Benjamin, panggil Anthony di depan pintu kamar tamu. Tak ada jawaban dari dalam. Kamar di ujung lorong itu senyap dan tertutup rapat. Jendelanya juga tertutup rapat oleh korden selama beberapa hari ini. Dari bawah celah pintu terlihat asap kehitaman yang sesekali keluar hingga membelai ujung sepatu olahraga Anthony. Desahnya. Dia sibak rambut gondrongnya yang menjuntai ke bawah sambil bersedekap. Pastikan kau istirahat dengan baik. Selamat tidur, Ben. Pagi ini Anthony mengenakan pakaian olahraga kelabu gelap kesukaannya, warna yang serupa dengan rambutnya. Di belakang Anthony Hardy terdengar suara tapak sepatu yang mendekat. Anthony berbalik dan melihat adiknya Ethan dengan pakaian tidur dengan wajah penuh guratan bekas bantal. Ben masih mengurung diri di kamarnya, tanya Ethan Hardy. Anthony, kau tidak melakukan kesalahan kan? Kenapa aku? Teriak Anthony sambil melotot dan cemberut. Kau selalu menuduhku berbuat kesalahan. Lagi pula, kalau benar, aku pasti sudah dimarahi kan? Keluhnya. Ethan menghela nafas. 2 malam yang lalu mereka membawa Ben dari hutan Darkwood dalam keadaan tak sadarkan diri. Si manja itu masih merajuk, ujar Jonathan Hardy, sang putra sulung yang tahu-tahu sudah berdiri di sana dengan kemeja terbuka. Otot-ototnya tampak mengeras dan berkilat oleh keringat di pagi yang sedingin itu. Kita harus memastikan agar Benjamin tak kabur lagi. Dia sangat merepotkan, gerutu Jonathan. Tak ada yang bisa kita lakukan. Aku pikir dia hanya sedang memikirkan sesuatu atau sedang memulihkan diri. Kita tunggu sampai dia keluar, ujar Anthony sambil menyugar rambutnya. Dia sudah seperti ini sejak kita kembali dari Darkwood beberapa hari yang lalu. Para monster penghuni kastil itu memang sangat merepotkan. Kita pergi saja, ajak Anthony pada kedua saudaranya. Mungkin dia memang butuh waktu untuk mengobati lukanya. Anthony berjalan lebih dulu sambil melepas resetting jaket olahraganya dan berbalik. Oh ya, aku membawa kabar untuk Mujo. Kau dipanggil untuk menemui Dewan dan membuat laporan. Jonathan hanya mendegus muak. Nah, ayo kita sarapan. Anthony menepuk tangannya agar mereka semua bubar. Begitu mereka pergi, 2 pria berpakaian serba hitam ditempatkan di depan pintu kamar Ben. Di balik jaket mereka ada senjata yang siap digunakan kapan saja. Apa kau melihat bagaimana kondisi Tuan Muda Benjamin saat kembali? Tanya salah satu penjaga pada rekannya. Astaga, berapa kali aku harus sampaikan padamu? Aku tak melihatnya. Aku hanya tahu dia tiba-tiba dibawa masuk ke kamar dan mengurung diri di sana sampai sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Kedua penjaga itu akhirnya hanya terdiam. Kuak, kuak, kuak. Seekor burung gagak berkoak dan mematuk-matuk salah satu tirai jendela. Anthony yang mengenali gagak itu segera membuka jendela ruang makan. Angin dingin berembus kencang yang membawa butiran salju. Mata mereka memedih dan refleks melindungi wajah. Cepat-cepat Anthony tutup kembali. Dia menjadi kesal karena rambutnya basah. Dia kibas-kibaskan embun yang menempel di rambut.
Saat mereka sadar, burung gagak itu sudah ada di dalam ruang makan dan berputar-putar di lantai. Asap hitam menyelubungi gagak itu dari lantai dan semakin naik setinggi manusia membentuk pusaran sedang. Pusaran asap hitam berubah menjadi satu sosok perempuan yang mengenakan pakaian asisten rumah tangga serba hitam dengan bandana renda putih di puncak kepalanya. Rambutnya tergelung rapi dan wajahnya pucat sekali. Astaga, kau mengejutkanku, pakik Anthony. Hah, di mana Tuan Muda Benjamin? Tanya gagak membawa pesan berwujud perempuan itu. Apa kau ada perlu dengannya? Apa Dewan yang mengirimmu ke sini? Bukankah Jonathan yang diminta datang ke sana? Selidik Ethan yang sudah berdiri samping Anthony. Perempuan bergaun hitam itu menyerahkan sepucuk surat. Saya mengantarkan pesan dari kota para bangsawan Westlake. Jonathan mendekat dan menerima surat itu. Dia periksa nama pengirim surat dan terkejut luar biasa. Cepat-cepat dia robek amplopnya dan membaca isinya. Hei, bukankah itu untuk Benjamin? Sergah Anthony. Tidak, ini jauh lebih serius dari yang kalian pikirkan. Meski surat ini ditujukan untuk tamu kita, tapi melihat nama pengirimnya membuatku tahu untuk siapa sebenarnya. Jonathan kesal dan merobek-robek amplop yang sulit dibuka menggunakan jemari rampingnya. Dia gelar surat itu di depan matanya, wajahnya memucat seketika. Ini bohong kan? Tangannya gemetar. Joe. Ethan merepas lengan atas Jonathan dan meraih kertas untuk memeriksa isi surat itu. Ada apa? Tanya Anthony juga ingin tahu. Tuan Danny Flynn, suara Ethan gemetar. Akan datang malam ini, jeritnya. Anthony membaca ulang surat itu dan ikut panik. Bagaimana bisa? Kenapa dia harus datang ke sini? Geramnya. Sang pembawa pesan kembali ke wujud gagaknya dan Anthony membuka jendela agar gagak itu pergi. Dia masih kebingungan dengan isi surat itu. Bukankah menyenangkan mendapat kunjungan dari wali kota secara langsung? Seringai Jonathan. Suasana rumah menjadi canggung, mereka semua membubarkan diri. Di dalam kastil, jerit Ren yang tubuhnya seperti diseret dan melayang dalam kegelapan. Ren pikir dia akan jatuh ke dalam lubang tak bertepi, nyatanya tidak demikian. Ada sebuah tangan besar dan kuat menopang punggungnya. Kau berat juga, Nona Orwell, bisik Jess Dantes. Apa? Di mana aku? Kenapa di sini gelap sekali? Ren segera berdiri tegak dan menjauh dari Jess. Kau sudah melanggar perjanjian kerja di hari pertamamu. Apa kau sengaja melakukannya agar terlepas dari kontrak kerjasama? Sindir Jess. Ren gelagapan, dia merasa sesak, matanya jelalatan di segala arah. Dia merasa seperti tengah terpenjara di sebuah ruangan sempit dan sesak. Di mana ini? Aku tak bisa bernafas. Ren memegangi dadanya yang terasa sakit luar biasa. Jess mengeluarkan sebuah pematik. Dia nyalakan api dari pematik dan menyulut sebuah lampu minyak yang terpasang di dinding di atas kepalanya. Dalam hitungan detik, ratusan lampu minyak yang lain ikut menyala di kanan dan kiri mereka. Terowongan, gumam Ren. Kita di dalam terowongan. Bagaimana bisa? Ren berbalik menatap Jess. Pria itu memunggungi Ren. Jess mengenakan pakaian serba hitam dan menudungkan hoodie di kepalanya. Tunggu, keluarkan aku dari sini, teriak Ren hingga suaranya menggema. Jess berbalik dan menarik tangan Ren dengan cepat. Dia dorong tubuh Ren sampai membentur dinding dan menjepitnya di sana dengan badan Jess yang jangkung.
Tangan kiri Jess berada di samping kepala Rain. Rain tak bisa berkata-kata, wajah monster Jess berada tepat di depan matanya. Mereka saling menatap dengan kengerian masing-masing. Tutup mulutmu, atau mereka akan menemukan kita, bisik Jess. Bibir Jess yang sangat dekat dengan bibir Rain, nafas mereka saling beradu seiring degup jantung yang berpacu cepat. Aku. Jess melepaskan tangan Rain dan pergi meninggalkan gadis itu. Aku tak akan kembali untuk mencarimu jika kau tersesat. Rain gelagapan, dia menggeleng-gelengkan kepala untuk mengembalikan kesadaran. Rain berlari mengejar Jess. Kenapa kau menyelamatkanku? Tanya Rain saat mereka sudah keluar dari terowongan rahasia yang terhubung dengan kamar Jess. Jess Dauntes melepas pakaiannya satu persatu di depan Rain. Apa yang kau lakukan? Rain panik. Saat ini hanya tersisa celana panjang yang masih melekat di tubuh Jess. Dia bahkan sedang berusaha melepasnya saat ini. Rain memaki ketakutan, dia berbalik menghadap dinding sambil menutupi wajahnya. Kau cabul. Jess Dauntes sudah menanggalkan seluruh pakaiannya dari tubuhnya. Perlahan otot-ototnya membesar dan sulur-sulur hitam di permukaan kulitnya berubah menjadi bulu hitam. Sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya, dia membuka mulut lebar dan sepasang taring muncul di sana. Jess terengah, dia sangat lapar, tatapannya tertuju pada Rain. Dia melangkah mendekat tanpa Rain sadari. Karena tak mendengar apapun, Rain berbalik untuk memeriksa tepat bersamaan dengan cakar-cakar Jess yang terangkat. Jess Dauntes tak ada di sana, kamar pribadinya kosong. Rain berdiri sendirian seperti orang kebingungan. Tuan Dauntes, panggil Rain sambil celingukan mencari keberadaan pria itu. Rain pikir Jess sedang membuat lelucon dan bersembunyi. Angin bertiup kencang dari jendela yang terbuka lebar. Korden gelap itu melayang karena sapuan angin. Rain sampai harus menutupi wajahnya saat berjalan ke sana. Kemana dia? Melompat dari jendela, pikir Rain. Rain berdiri di depan jendela menatap kegelapan hutan Darkwood dengan sepasang mata nyalang. Hah? Ini konyol. Dia pasti akan mati jika benar-benar melompat dari sini, kan? Aku yakin ini hanya tipuan. Rain pun menarik jendela dan menguncinya kembali dengan rapat. Desahnya. Rain mulai memperhatikan interior kamar Jess dengan cermat. Dia pasti bersembunyi di sini. Rain berjalan mencari celah, ruang rahasia, atau apa saja yang mungkin digunakan Jess untuk bersembunyi. Dia juga memeriksa setiap panel dinding yang mungkin ada pintu rahasia. Pasti ada jalan untuk bisa keluar dari sini tanpa melewati jalur utama. Tapi lewat mana? Rain terus meraba seluruh dinding kamar Jess untuk mencari apa saja yang bisa dibuka dan menyimpan rahasia. Dia mulai dengan memeriksa lemari, rak buku sampai lukisan. Semuanya Rain kuak satu persatu sampai dia lelah. Malam yang sama di rumah keluarga Hardy dipenuhi oleh para tamu undangan. Mereka adalah manusia dari kalangan werewolf dan bangsawan warlock di penjuru kota Westlake. Orang-orang itu datang dan berkumpul untuk menyambut kedatangan pemilik Flint Group sekaligus pemangku jabatan wali kota Westlake. Tuan Dani dari Flint Group sudah datang, bisik salah satu tamu perempuan dari kalangan werewolf. Kau benar, bisik yang lain. Suasana malam itu begitu riuh tapi juga penuh ketegangan. Ethan Hardy melihat semuanya dari puncak tangga lantai 2. Para werewolf berkumpul di ruang tamu keluarga Hardy di lantai dasar yang luas sambil menyantap hidangan masing-masing, seperti pada saat pesta ulang tahun Jonathan beberapa waktu lalu. Ethan berjejak lalu menyengih.
seberapa menakutkannya pria tua itu. Anthony yang berdiri di belakangnya ikut berujar, "Dia monster yang hidup 10 kali lebih lama dari kita. Itulah kenapa semuanya berkumpul di sini." "Aku tidak berpikir begitu," potong Ethan dengan lantang. "Coba kau bandingkan dengan Jonathan. Siapa yang paling menakutkan? Sampai sekarang dia masih menjadi yang terkuat di antara pack yang lain." "Itu sudah jelas kan?" balas Anthony. "Tapi ngomong-ngomong, di mana Joe sekarang? Aku belum melihatnya sejak si gagak pembawa pesan pergi." Tap, tap, tap. Suara langkah kaki menggema di lantai marmer yang dingin. Tak lama suara langkah kaki itu terhenti di depan pintu rumah keluarga Hardy. Satu sosok pria berdiri di sana dengan jubah hitam panjangnya. Hardy bersaudara terkejut saat tiba-tiba Benjamin muncul dari kamarnya dan berjalan mendekati kerumunan. Ben mengenakan kemeja hitam dengan sebagian kancing di dadanya terbuka. Manset di lengannya juga dibiarkan tak terkancing. Rambutnya sedikit berantakan dan sepasang matanya meredup. Anthony segera mendekati. "Kau sudah lebih baik. Aku pikir kau tak akan pernah keluar dari sana," serinainya. "Apa kau bangun karena merasakan kehadiran pria tua itu? Aroma kematian memang sangat lekat dengannya, bukan?" "Jaga kata-katamu," tegur Ethan pada sang kakak. Ethan menarik tangan Anthony agar menjauhi Ben. "Sudah lama aku tak bertemu dengan wali kota Darkwood. Aku hanya ingin menyambutnya, tidak boleh?" Benjamin terus berjalan melewati Anthony dan Ethan begitu saja. "Tidak, tapi..." Anthony jadi gusar. Dia ikut turun menjajari langkah Ben. Mereka membaur dengan tamu undangan dan berkumpul di ruang tamu. Prak! Pintu mansion keluarga Hardy terbuka dengan sendirinya. Udara dingin segera menyusup ke dalam ruangan yang sesak oleh para tamu undangan. Kabut pekat yang menyelubungi halaman sampai ke teras terembus masuk sampai ke ruang tamu. Pandangan para tamu undangan terbatas oleh kabut itu. Beberapa detik kemudian terlihat satu sosok pria dalam jubah hitam berdiri di ambang pintu. Tap, tap, tap. Pria itu berjalan masuk tanpa keraguan. "Sambutan yang hangat," ujar pria itu dengan suara berat dan tenang. "Tapi aku datang hanya untuk melihat keadaan putra-putraku. Kalian tak perlu repot-repot." Danny Flynn berdiri di depan sejumlah pria berpakaian serba hitam yang datang untuk mengawalnya. Danny memiliki rambut keperakan, wajahnya dipenuhi dengan brewok yang dicukur rapi dan lebat. Sepasang matanya tajam dengan tatapan tegas menghujam. "Tuan Danny, sepertinya kau sehat-sehat saja," sapa Jonathan dengan sopan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. "Berapa lama kita tidak berjumpa? Sejak kau dan kedua saudaramu memutuskan memimpin pack sendiri. Sudah lama sekali, bukan, Joe?" Danny melirik Jonathan dengan tajam. "Kami hanya tidak mau merusak kehidupan indahmu di kota," tutur Jonathan. "Hutan lebih cocok untuk kami." Anthony mendekati Jonathan dan ikut menyapa Danny Flynn. Danny melirik wajah Benjamin dan turun sampai ke lehernya. Salah satu anting berlian yang dikenakan Danny berkilau saat dia menoleh dan terkena pantulan sinar lampu. Dia menghirup nafas panjang dan tersenyum tipis sekali. Sebagai warlock yang berkuasa, Danny bisa merasakan gelegak darah yang mengalir di pembuluh darah Benjamin. Danny merasakan sesuatu yang mengejutkan di aliran darah putranya itu. "Sudah lama sekali, bukan, putraku?" Danny tiba-tiba meraih tangan Benjamin dan menepuk pundaknya.
kemudaan, kekuatan, kecantikan yang meluap. Dani benar-benar merasakan aliran kekuatan sihir yang besar dari pembuluh darah Benjamin di tangannya sendiri. Sejujurnya, aku berharap suatu saat kau dapat benar-benar kembali dan memimpin negeri ini, Ben. Ethan merasa terusik. Dalam sekedip mata, werewolf muda itu sudah berdiri di samping Dani dan mencoba menyerangnya. Dengan tak kalah cepat, Jonathan menangkap pergelangan tangan Ethan. "Leluconmu keterlaluan," teriak Ethan pada sang wali kota. Sang wali kota melirik pada Ethan. "Putra keluarga Hardy, anjing penjaga rumah keluarga Flynn, sudah berkumpul semua di sini menyambut ayah asuhnya. Kami yang selalu bekerja keras. Tapi kenapa kau hanya menginginkan Benjamin?" teriak Ethan pada kakeknya. Plak. Jonathan menampar Ethan hingga wajahnya tertunduk. Semua orang yang ada di ruangan itu tersentak tak percaya. Jonathan segera membungkuk pada Dani. "Maafkan atas ketidaksopanan adik-adikku, wali kota Dani. Karena Jonathan ada di sini, aku jadi tenang membiarkan putraku untuk tinggal sementara di kediaman keluarga Hardy." Dani mengangkat tangan Benjamin dan memamerkannya pada klan Warlock yang juga hadir di sana sebagai klan tertinggi di Westlake. Selepas kunjungan Dani malam ini, Benjamin kembali mengurung diri di dalam kamarnya. Dia berbaring telentang di sofa panjang dengan satu lengan tertutup ke wajahnya. Di lantai di dekat sofa banyak surat-surat dan buku-buku sihir yang berantakan. Beberapa di antaranya adalah surat kiriman dari ayahnya, Danny Flynn, dan para dewan di pusat kota Westlake. "Sampai kapan kau akan berdiri di sana, Ethan?" ujar Benjamin dari dalam kamarnya. Ethan membuka pintu kamar Benjamin dan masuk dengan takut-takut. "Aku siap menerima kemarahanmu." "Hah, apa kau ingin kutampar juga?" desah Benjamin tanpa melepas pandangan dari surat yang tengah dipegangnya. "Kau dan Tuan Dani adalah orang baik. Kalian sudah menyelamatkan kami dari serangan keluarga Darkwood bertahun silam." "Sepertinya itu mempengaruhimu, Ethan." Ethan mengangkat wajah dan berjalan mendekat. Ujung kakinya menyenggol salah satu buku Benjamin yang terdekat di lantai. Dia berlutut dan membersihkan buku-buku serta surat-surat itu. "Akhir-akhir ini kau kekurangan tenaga, kan? Sejak kami kembali dari menyelamatkanmu di pondok hutan. Jika kau butuh energi, kau bisa mengambilnya dari tubuhku," tawar Ethan. Tubuh Benjamin memanas. Dia menatap Ethan dengan lekat hingga tubuhnya mengeluarkan aura hitam keunguan yang pekat. Sulur-sulur panjang keluar dari sekujur tubuh Benjamin. Ethan yang berdiri di tengah kamar dijerat oleh sulur itu dan ditariknya mendekat. Tatapan Benjamin sangat lapar.